Proklamasi. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang mendengarkan radio. Ya pendengar setia, kita akan kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Hah? Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahu berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti harus minta duit ke sana. Tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Karena soal kemerdekaan sudah diberikan kepada PKI. Tapi menurut saya lebih baik kemerdekaan segera dilakukan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Sejarah berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap kita buatan Jepang. Kita harus segera melaksanakan proklamasi atas nama bangsa kecuali kita di masa Papua Power. Papua Power? Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerang sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Ini kesempatan yang bagus untuk segera memproklamasikan Indonesia sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi dia terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah sedang sejarah boleh berkunjung ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih tetangga. Mari. Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah termasuk, terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Berita apa itu Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerang pada sekutu. Bagaimana jika kita gunakan kesempatan ini untuk merdeka agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Berhak untuk berdiri sendiri tanpa melalui PPKI. Alangkah janggalnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Maafkan saya Syahrir, kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu, kami permisi. Ayo Bung Hatta. 15 Agustus 1945, pukul 22.00 di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Chairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus merebutkan kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leherku sekarang, tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah. Tidak ada gunanya Anda bertengkar. Kembali dan bicarakan baik-baik. Baik. Jangan, kita tidak boleh terlalu lama. Lalu, mengapa kita tidak melakukan itu sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan
kemerdekaan Indonesia tidak dilaksanakan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa memerdekakan sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tak akan dapat bertahan sekala merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik anda semua membuat keributan sini. Mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya tidak ingin banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka melaksanakan proklamasi secepatnya. Culik! Ayo kita bawa keduanya ke suatu tempat dan desak mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Sudan Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok, memberikan kami keamanan dan mencarikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta. Tentu, saya akan mengamankan Anda semua untuk tempat nanti kita pakai rumah Ji Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jiu Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Mari Bung Hatta harus dibekalin. Akan dibawa kemana saya ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Tapi ini sudah jadi keputusan kami, Bung. Dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan kamu, Bung. Ayo, Bung, waktu itu tinggal sedikit lagi. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa ikut kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku masih memiliki istri dan seorang anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Kita sangat takut mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini ingin membawa aku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari Jepang, Bu. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin meninggalkan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa anak Anda dan istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Apa maksud kalian membawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, benar. Soekarni, sebenarnya ada apa ini? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua memproklamasi kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, ini saat yang tepat untuk memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau terlalu mudah mempercayai berita itu? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju, Bung. Kami dan para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas hasil jerih payah kami, bukan karena hadiah dari Jepang. Bung, jika kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah bentukan dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi.
begitu? Pada Mr. Sobarjo, dia ingin memaksa untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Mengapa kau ingin menemui mereka? Rapat PPKI batal, mereka tak ada, jadi saya kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa pulang mereka. Kenapa? Karena kami dan para pemuda ingin mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya terlebih dahulu menemui mereka. Baiklah, silakan masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ternyata berita tersebut benar, Iya, Bung. Bukankah Sadam Sejarah sudah memberitahukan kepadamu? tapi saya belum mempercayainya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Iya, memang sebaiknya begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kami pulang? Lihatlah Guntur dari tadi menangis terus. Benar, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu.